Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan suatu materi yang berjudul Analisa Perbandingan dengan Pers, Sektor, dan Industri. Assalamualaikum. Pada kelompok 5 terdapat 10 anggota. Di antaranya, yang pertama ada Adinda Eksantia Cahyaningrum dengan NIM 26220113, lalu ada Ahmad Yusuf dengan NIM 26220109, lalu ada Alen Verlianti dengan NIM 26220173, next ada Diko Dwi Saputro dengan NIM 26220114, next ada Fitriani yaitu dengan NIM 262201, lalu ada Iskandar Rahmat Fauzi dengan NIM 2622011026. Next lah Laras Asmarita dengan NIM 26220138. Next ada Muhammad Fatur Rahman Alaidrus dengan NIM 2622011009. Ada Muhammad Saputra Piandayani dengan NIM 2622011068, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Widyananda Lasamahu dengan NIM 2622011087. Selain melakukan analisa antar waktu, perlu juga dilakukan analisis perbandingan dengan perusahaan yang sebanding atau Pers. Perusahaan yang dijadikan pembanding haruslah berdasarkan kriteria tertentu, seperti berada pada sektor dan induk yang sama, memiliki aset atau income yang sebanding, atau memiliki market capitalization yang tidak jauh berbeda. Perusahaan yang memiliki size yang berbeda atau berada pada sektor dan industri yang berbeda tidak dapat diperbandingkan, karena tentu akan memiliki perbandingan kinerja dan kekuatan di pasar. Berikut adalah perbandingan antara PT Mayora Indah dengan PT Multibintang Indonesia. Pada slide ini, teman-teman akan melihat tabel perbandingan antara MLBI dan MIOR. Di sini terdapat beberapa poin. Pertama ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, penjualan, net income, net profit margin, return on assets, debt to asset ratio, dan yang terakhir adalah earning per share. Di mana perbandingan ini itu kita dapatkan datanya dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Analisis perbandingan dengan Pers. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan antara Mayora Indah Tbk dan Multibintang Indonesia. Melalui nilai total aset, rata-rata total aset Mayora lebih besar daripada Multibintang. Demikian pula dari segi net sales. Mayora lebih unggul dibandingkan MLBI karena penjualan Mayora lebih besar dari MLBI. Sejalan dengan itu, laba bersih Mayora jauh lebih besar daripada MLBI. Selama tahun 2019 sampai dengan 2022, net income Mayora juga cenderung lebih stabil daripada MLBI, kecuali pada tahun 2021 yang kembali mengalami penurunan. MLBI mengalami penurunan income selama 4 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2019 karena ada kenaikan net income.
Selanjutnya masih tentang analisis perbandingan dengan pairs. Selain dari sisi profitabilitas, dari sisi solvabilitas juga terlihat perbedaan antar MYOR dan MLBI. MYOR memiliki nilai DAR atau bisa disebut debt to assets ratio yang tinggi. RAK setiap tahunnya melebihi 50%, sedangkan MLBI memiliki nilai DAR di bawah 50%. DAR tersebut mencerminkan risiko dari perusahaan. MLBI lebih banyak menggunakan pendanaan dan liabilitas dan mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan MYOR rata-rata laba per lembar saham atau EPS. MYOR juga lebih tinggi dibandingkan MLBI. Selanjutnya, analisis perbandingan dengan pairs. Melalui analisa perbandingan dengan pairs ini, dapat disimpulkan bahwa performa keuangan MLBI masih di bawah mayor. Walaupun begitu, harus juga disadari bahwa sebenarnya MLBI mengalami progres yang menjanjikan di tahun 2019. Perbandingan kedua perusahaan menjadi menarik karena keduanya mempunyai prospek yang menjanjikan di masa depan. Walaupun Mayor selama 4 tahun mempunyai rata-rata prestasi keuangan yang lebih unggul dibandingkan dengan MLBI. Perbandingan rasio MLBI dengan sektor. MLBI di sini yaitu adalah PT Multibintang Indonesia. Ada 7 poin. Poin pertama yaitu adalah current ratio, di mana sektor lebih tinggi. MLBI ada di titik 2,35, sedangkan sektor di titik 4,01. Lalu quick ratio, sektor lebih tinggi. MLBI ada di titik 1,95, sedangkan sektor di titik 2,75. Lalu di debt equity ratio, sektor lebih rendah. MLBI ada di titik 1,58, sedangkan sektor 0,95. Inventory turnover, sektor lebih tinggi. MLBI di titik 7,75, sedangkan sektor ada di titik 9,10. Next, itu ada receivable turnover, sektor lebih tinggi. MLBI ada di titik 2,35, sedangkan sektor ada di titik 1,32. Total asset turnover hampir sama, tapi lebih tinggi sektor. MLBI ada di titik 1,59, sedangkan sektor di 1,87. Sedangkan price earning ratio, poin terakhir, sektor lebih tinggi. MLBI ada di titik 8,71, sedangkan sektor di 41,33.
Perbandingan dengan sektor, current rasio sektor lebih tinggi dibandingkan MLBI. Artinya likuiditas sektor dalam melunasi kewajiban lancarnya lebih baik daripada PT Multibintang Indonesia. Quick ratio MLBI lebih rendah dibandingkan quick ratio sektor, artinya sebagai besar dari current aset MLBI adalah inventory, sehingga kemampuan MLBI melunasi kewajiban lancar dengan asetnya yang paling lancar selain persediaan lebih rendah dibandingkan sektor. Rasio perputaran turnover, baik inventory turnover, receivable turnover, maupun total aset turnover MLBI lebih rendah dibandingkan sektor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset MLBI belum seefisien perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam satu sektor usahanya. Apabila dilihat dari segi nilai pasar melalui price and earning ratio, MLBI masih memiliki nilai pasar di bawah rata-rata nilai pasar perusahaan dalam sektor. Perbandingan dengan sektor. Perbandingan profitabilitas MLBI dengan sektor. Gambar di samping menunjukkan perbandingan rasio profitabilitas MLBI dengan sektor. NPM atau Net Profit Margin. MLBI 4,13% jauh lebih kecil dibandingkan sektor 15,22%. Begitu pula dengan ROA, MLBI 5,23% dibandingkan dengan sektornya 29,17%. Dan ROE menunjukkan bahwa profitabilitas MLBI 9,35% masih lebih rendah dibandingkan profitabilitas sektornya 61,08%. Yang ke-10 ada perbandingan dengan sektor. Analisis yang terakhir adalah analisis perbandingan dengan industri. Hampir semua dengan sektor. Analisis dengan industri adalah membandingkan kondisi keuangan perusahaan dengan rata-rata perusahaan dalam satu industri yang sama. Industri di Indonesia telah diklasifikasikan oleh BEI ke dalam empat kelompok, yaitu primary sector atau sektor utama, yang kedua itu secondary sectors atau sektor sekunder, industri dan manufacturing atau industri dan manufaktur, dan territory sectors of service atau sektor tersier atau jasa.
Perbandingan rasio. Perbandingan rasio multi bintang Indonesia dengan industri. Current rasio multi MLBI 2,11, industri 3,85. Untuk quick ratio MLBI 1,43 berbanding dengan industri 2,31. DER 1,32 untuk MLBI, 0,77 untuk industri. Inventory turnover untuk MLBI 44,79, industri 8,01. Untuk receivable turnover MLBI 26,22, industri 19,30. Total asset turnover untuk MLBI 1,52, untuk industri 1,33. Plus earning ratio untuk MLBI 9,20 berbanding 18,17 untuk industri. Gambar di samping menunjukkan perbandingan rasio keuangan MLBI dengan rata-rata industrinya. Current rasio MLBI sebesar 2,11 berada di bawah industrinya sebesar 3,85. Artinya likuiditas MLBI mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban lancarnya dibandingkan rata-rata perusahaan yang berada pada suatu industri. Rasio lancar lain yaitu quick ratio menunjukkan bahwa quick ratio MLBI masih berada di bawah industri. Hal ini menandakan bahwa kebijakan persediaan MLBI lebih besar daripada industrinya. Quick ratio adalah perbandingan antara current asset setelah dikurangi dengan persediaan dibandingkan dengan current liabilities. Apabila persediaan tinggi, maka hasil rasio menjadi rendah. Perbandingan rasio. Perbandingan rasio MLBI dengan industri. Rasio perputaran persediaan MLBI sebenarnya telah menunjukkan nilai yang cukup baik. Tetapi bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam satu industri masih lebih rendah sebesar 4,79 kali dibandingkan dengan 8,01 kali untuk industri. Untuk rasio perputaran piutang, MLBI memiliki perputaran piutang sebanyak 26,22 kali di atas industrinya. Artinya, MLBI dapat mengelola piutangnya dengan baik dibandingkan industri. Perputaran aset MLBI sebesar 1,52 berada di atas industri sebesar 1,33.
Pengelolaan aset MLBI dalam menghasilkan penjualan dapat dikatakan baik apabila dibandingkan dengan rata-rata perputaran aset perusahaan dalam satu industri. MLBI lebih baik daripada industri sejenis. Price earnings ratio dalam satu sektor, price earning ratio dalam satu industri lebih tinggi dibandingkan price earnings ratio MLBI. Artinya harga pasar MLBI dinilai murah dan lebih murah dibandingkan harga saham dalam industri yang sama. Selanjutnya perbandingan profitabilitas. Perbandingan profitabilitas MLBI dengan industri. Gambar di samping menunjukkan perbandingan profitabilitas MLBI dengan industri. Net NMP atau net profit margin MLBI 6,27% masih berada jauh di bawah nilai NPL rata-rata industri 18,67%. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas MLBI dibandingkan salesnya masih sangat rendah. ROA MLBI 8,33%, berada sedikit di bawah ROA industri 10,42%. ROE MLBI 22,73%, berada di atas ROE industri 19,10%. Secara keseluruhan, profitabilitas MLBI masih berada di bawah industrinya. Hanya nilai ROE yang menunjukkan profitabilitas MLBI lebih tinggi dari industri. Perlu diingat bahwa nilai ROE dipengaruhi oleh besarnya proporsi ekuitas perusahaan. Apabila proporsinya kecil, maka nilai ROE menjadi semakin besar.
Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.